Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Purnama. Nomor NIM saya 200111607 beserta teman saya yang bernama Saluna Rezi Gunende dengan NIM 200111621 akan mempresentasikan hasil tugas analisis dan perancangan sistem informasi yang bertemakan Sistem Informasi Rekam Medis Puskesmas. Berikut akan saya jelaskan DFD-nya terlebih dahulu. Berikut penjelasan DFD level 1. Yang pertama, admin login ke dalam sistem dengan hak akses admin. Entitas login admin akan diproses oleh sistem lalu disimpan ke tabel user. Hasil output berupa ditampilkannya informasi login. Yang kedua, admin dapat mengelola input, edit, delete entitas user, pengguna atau hak akses sistem, lalu diproses oleh sistem dan disimpan pada entitas user. Hasil output berupa ditampilkannya informasi data user. Yang ketiga, admin mengelola entitas obat, lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel obat. Hasil output berupa informasi data obat. Yang keempat, admin mengelola entitas pegawai, lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel pegawai. Hasil output berupa informasi data pegawai. Yang kelima, admin mengelola entitas dokter, lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel dokter. Hasil output berupa informasi data dokter. Yang keenam, admin mengelola entitas poli, lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel poli. Hasil output berupa informasi data poli. Yang ketujuh, admin mengelola entitas jenis biaya, lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel jenis biaya. Hasil output berupa informasi data jenis biaya. Yang kedelapan, admin mengelola entitas rincian biaya, lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel rincian biaya. Hasil output berupa informasi data rincian biaya. Yang kesembilan, admin dapat mengelola entitas obat. Data akan diproses oleh sistem dan secara otomatis sistem akan melakukan update stok obat yang terhubung langsung dengan tabel obat. Lalu data tersebut akan disimpan pada tabel obat. Hasil output berupa informasi data obat. Yang ke-10, admin dapat mengelola data-data yang akan dijadikan laporan, seperti data obat, data pegawai, data dokter. Yang ke-11, pegawai login ke dalam sistem dengan hak akses pegawai. Data login petugas akan diproses oleh sistem, lalu disimpan ke tabel user. Hasil output berupa ditampilkannya informasi data login. Yang ke-12, pegawai dapat membuat atau mengelola kartu berobat bagi pasien yang akan digunakan setiap kali berobat puskesmas asri. Kartu berobat akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel kartu berobat. Hasil output berupa informasi data kartu berobat. Yang ke-13, pegawai dapat membuat atau mengelola pemeriksaan yang disertai dengan obat dan resep. Data pemeriksaan akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel resep dan obat. Hasil output ialah informasi pemeriksaan. Yang ke-14, pegawai dapat input pasien lalu mencetak menjadi sebuah kartu berobat dan hasil output dapat disimpan pada tabel pasien. Yang ke-15, petugas dapat mengelola data pasien lalu akan diproses oleh sistem dan disimpan pada tabel resep. Hasil output berupa informasi data resep. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk ERD-nya. Berikut penjelasan IRD tentang Sistem Informasi Rekam Medis Puskesmas. 1. Satu pegawai mendapatkan satu login. 2. Satu pasien dapat melakukan satu pendaftaran. 3. Satu pegawai dapat melayani banyak pendaftaran.
4. Satu pendaftaran dapat diperiksa lebih dari satu jadwal praktek. 5. Satu dokter mempunyai satu jadwal praktek. 6. Satu pendaftaran bisa mencatat satu pemeriksaan. 7. Satu pendaftaran bisa melakukan banyak jenis biaya. 8. Satu pemeriksaan terdapat satu resep. 9. Satu resep memiliki banyak obat. Dan terakhir 10. Satu dokter dapat praktek di satu poliklinik. Berikut hasil akhir DFD dari Sistem Informasi Reka Medis Puskesmas yang sudah kami susun, serta hasil akhir IRD dari Sistem Informasi Reka Medis Puskesmas. Sekian hasil presentasi yang sudah kami buat guna memenuhi nilai tugas pengganti UTS semester 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.